Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Pilem. Baiklah, kali ini kita akan ngerangkum film The Story of Helen Van Stoel pada tahun 1834. Kalian udah pada lahir nggak? Pasti belum kan? Nah, jadi film ini menceritakan satu keluarga yang menempati rumah bekas Belanda di mana Helen sudah menjadi arwah noni Belanda. Agar tidak spoiler di awal, langsung aja kita nonton kengerian kisah ini. Dan seberapa seram sih teror si Helen? Mode seram dimulai. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah, karena video ini gak bakal mulai kalau kalian gak klik tombolnya. Oke? Gue kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton. Film ini diawali memperlihatkan wanita Indo pastinya, yaitu Sarah Wijayanto, istri dari Demian si pesulap, yang sering bilang di akhir aksinya sempurna, bukan rokok ya. Nah, jadi istri Demian ini berperan sebagai Sarah, seorang penulis di mana dia mengambil kontrak kerja menulis sebuah kisah noni Belanda untuk kembali dipublikasikan di media. Salah satu keuntungan dalam kontrak ini ialah diberi fasilitas rumah mewah bekas rumah Helen sendiri. Dari sinilah kengerian itu dimulai. Seperti yang kita tahu bahwa rumah kosong yang lama tidak ditinggali akan dihuni oleh para dedemit. Apalagi dedemit ini orang Belanda. Bagaimana ya cekikannya? Mungkin seperti ini. Emily? Sarah pun cek segala sudut rumah tersebut. Melihat ada foto keluarga pada zaman dulu. Ya, itulah Helen si noni Belanda. Sarah pun berkeliling bersama anaknya bernama Emily. Nampak Emily melihat ke arah gubuk atau gudang di belakang rumah tersebut. Seperti ada yang aneh di sana. Lantas Sarah pun langsung cek gudang itu. Dan di sana tidak ada apa-apa, yang terpampang hanyalah beberapa lukisan dan beberapa foto yang kini dipenuhi oleh sarang laba-laba. Malam pun tiba. Nampak sebuah pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Apakah Helen si noni Belanda bebas karena dibukanya gudang tersebut? Mungkin hanya ibu-ibu arisan yang tahu. Pagi pun tiba. Lah, kok bentar amat ya, malam pagi. Nampak Sarah menurunkan foto Helen dan ayahnya di ruang tamu untuk disimpan. Sarah pun menemukan beberapa foto masa lalu. Mungkin saja itu sejarah penghuni rumah tersebut. Suami Sarah pun pergi keluar kota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Scene pun berpindah ke ruangan Sarah yang lagi merangkai kisah tulisannya diselingi ngudut ala wanita ditemani kopi kapal api. Tiba-tiba, iya, lampu hias di kamar Emily hidup dengan sendirinya. Emily pun melihat ke arah pintu yang terbuka dan langsung menutupinya. Dan tiba-tiba, setelah kejadian Emily didatangi arwah Helen si noni Belanda kembali telur. Setelah kejadian Emily didatangi arwah Helen si noni Belanda, kembali teror diperlihatkan dengan figura foto yang sudah disimpan Sarah kembali ke tempat asalnya. Siapa yang naruh? Apakah mungkin tukang leding? Hah, lumayan ajaib. Sarah pun kembali menutupnya dengan selembar kain putih. Sarah kembali melanjutkan penulisan cerita horornya. Iya, namanya juga penulis ya kan, pasti ngantuk, lelah berpikir dan berimajinasi. Apalagi sebuah kisah nyata. Dia pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu diperlihatkan sebuah tamu tak diundang yang bernama Johan si kumis lentik. Nampak dia sangat terpesona dengan Helen yang cantik semampai, kulit licin seperti lantai, senyum indah sangat landai. Anjir, ngomong apa sih gue? Kembali ke topik. Sarah pun terbangun dari mimpinya dan mereka pun kembali tidur. Dan again, kembali Sarah bermimpi tentang Johan si kumis lentik ini. Ia ingin menikahi Helen. Ada apakah ini? Apa maksud mimpi ini? Sarah pun sangat bingung dengan semuanya. Om uw dochter getrouwd. Helen. Gi pun tiba. Sarah yang asik ngetik tulisannya dikejutkan dengan sebuah kuas yang sudah usang. Dia pun penasaran dan langsung memegangnya. Tiba-tiba dia masuk ke alam bawah sadarnya.
Iya, ternyata mimpi itu terjawab. Ternyata Helen diperkaos dan dibunuh oleh Johan si kumis lentik. Teror pun kian menderu. Nampak ada sosok yang mondar-mandir di pintu kamar Sarah. Sarah pun dengan ketakutan langsung membukanya. Tiba-tiba, Mah, Emily. terkejut nggak kalian? Saya juga. Ternyata hanya anaknya. Saat di cermin, Emily mengisahkan dongeng orang yang memasuki rumah tanpa izin akan dihukum. Begitu juga kata arwah Helen yang dikatakan oleh Emily. Karena Emily dan Helen berteman. Helen akan menghukum keluarga Sarah yang masuk rumah tanpa izin. Otomatis Sarah terkejut mendengar Emily berbicara seperti itu. Tiba-tiba Sarah pun shock dengan teror-teror yang diterimanya sehingga dia menenangkan diri dengan minum teh celup isi 5. Akan tetapi gangguan itu masih menghantuinya. Tiba-tiba usan aing. Nampak sosok noni Belanda menampakkan diri dan saat itu juga suaminya datang. Sarah pun menceritakan mimpi serta keanehan yang menimpanya, bahkan mengatakan bahwa Emily sering berinteraksi dengan Helen yang dipanggilnya sebagai tante. Emily selalu menyebut Pa. Pagi pun tiba. Bosan aing sebut malam tiba pagi tiba. Saat di meja makan, Sarah dan suaminya menyuruh Emily menceritakan siapa teman tantenya itu. Namun Emily takut berbicara. Tiba-tiba ada suara aneh dari kamar Emily dan ternyata ya mimpi lagi. Sarah pun terbangun dari mimpinya dan kembali bertemu noni Belanda. Pada saat itu diperlihatkan lagi kejadian sewaktu di gudang. Tiba-tiba aduh ya mimpi lagi mimpi wae. Ya mimpi mulu. Indonesia emang the best. Sarah pun bangun again dan mencoba menuliskan kejadian mimpi yang ia alami. Suaminya pun lantas panik mencari Sarah yang tidak ada di ranjang tersebut. Tiba-tiba teruntuk pertama kalinya dalam sejarah, sang suaminya teriak setelah kejadian disunat. Iya, suaminya pun diteror juga dan Sarah menelpon sahabatnya Rani, sang indigo, untuk bisa membantunya. Takut, Ran. Aku harus gimana? Rani pun melihat dengan mata batinnya. Alangkah terkejutnya, Rani melihat noni Belanda senyum sinis terhadapnya dan langsung menyuruh Sarah dan keluarganya pergi dari rumah angker tersebut. Harus tinggalkan rumah itu sekarang juga. Namun semua itu sudah terlambat. Sang noni pun kini telah murka dan berbicara bahasa Belanda yang susah diartikan oleh orang Indo. Tapi saya akan mengartikannya karena pernah kuliah di Universitas of Amsterdam. Gini artinya, cepat keluar, pergi dari rumah ini, tinggalkan anak kalian. Dan yang bikin saya ngakak adalah disuruh pergi, hantunya malah nutup pintu. Kan holok. Rani pun sudah datang untuk menolong mereka. Nampak si Nuni terus ngerucau tak jelas dengan bahasanya. Akhirnya Sarah pun dibukakan mata batinnya oleh Rani untuk mengetahui apa sih yang diinginkan arwah Helen. Sekarang buka mata kamu pelan-pelan dan kamu jangan takut. Dan Helen pun menceritakan kisahnya bahwa dia telah diperkaos dan dibunuh tepat di lehernya menggunakan kuas lukisannya. Bahkan si Johan tega menuduh kawan ayahnya Helen untuk menutupi kejahatannya. Dan di akhir kematiannya, dia menulis cerita tentang kematian Helen dengan cerita palsu. Dan yang melatar belakangi dia melakukan itu adalah karena otaknya dipenuhi oleh otak yang mesum. Karena sering lihat goyang TikTok dan juga cintanya yang ditolak oleh Helen. Sehingga nafsu dan gengsi merubah segalanya. Pergilah Helen, jangan ganggu keluarga ini.
Helen pun tenang karena Sarah akan menulis cerita dengan sebenarnya. Si Noni Belanda pun pergi. Kemana? Saya pun nggak tahu. Kira kalian film ini berakhir? Tidak bro, bukan hantu Helen sebenarnya yang jahat, tetapi si Johan kumis lentik ternyata jadi hantu juga. Dan merasuki Emily dan langsung mencantol pensil ke leher ayahnya. Modar lah ya. Dan tiba-tiba nah ini baru berakhir. Gimana alur filmnya? Tegangkan luar dalam? Oke, segitu aja. Semoga bisa menghibur. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran adalah nafsu dan gengsi membuat diri kita hancur dan bodoh. Nah, jadi agar kita berguna, subscribe channel ini, komen dan like agar channel ini makin berkembang. Tanpa support kalian, channel ini bukan apa-apa. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.